Namun, malam yang seharusnya penuh harapan itu berubah menjadi tragedi yang tidak terbayangkan, guys. Ketika Julian terbangun dari pingsannya, dia sudah berada di tengah-tengah hutan Amazon, guys. Masih terikat di kursinya, dia sadar bahwa dirinya telah jatuh dari ketinggian sekitar 3.000 meter. Sepi dan tidak ada suara lain, hanya suara alam di sekitarnya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Seneng banget nih akhirnya bisa ketemu kalian lagi di Cockpit Talk. Terima kasih buat kalian yang udah stay di channel YouTube aku, dan buat kalian yang baru bergabung, welcome aboard. Hari ini, aku akan menceritakan kisah seorang gadis remaja yang terlempar dari pesawatnya dan terdampar di hutan Amazon selama 11 hari, guys. Coba kalian bayangin, guys. Hidup di tengah hutan Amazon sendirian dan pastinya banyak hewan buas di sana. Kira-kira gimana ya si gadis tersebut bisa bertahan hidup? So, buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Pada malam Natal pada tahun 1971, sebuah pesawat yang terbang melintasi langit Peru, duduk seorang remaja perempuan berusia 17 tahun bernama Julian Kapke. Bersama ibunya, ia sedang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah merayakan kelulusan sekolahnya. Penerbangan mereka adalah Lanza Flight 508 dengan tujuan dari ibu kota Peru, Lima, menuju Panguana, tempat penelitian orang tuanya di hutan Amazon. Namun, malam yang seharusnya penuh harapan itu berubah menjadi tragedi yang tidak terbayangkan, guys. Di tengah badai hebat yang melanda langit malam itu, pesawat yang mereka tumpangi terkena sambaran petir. Bayangin aja, kalian duduk di dalam pesawat dan tiba-tiba, boom! Kilat menyambar, mengguncang badan pesawat dan membuat semua orang ketakutan. Gak lama setelah itu, pesawat mulai kehilangan kendali. Ibu Julian berusaha menenangkan putrinya sambil berbisik, semoga semuanya baik-baik aja. Tapi gak lama kemudian pesawat itu mulai terpecah, guys. Julian bisa mendengar suara ibunya berkata, ini sudah berakhir. Ketika Julian terbangun dari pingsannya, dia sudah berada di tengah-tengah hutan Amazon, guys. Masih terikat di kursinya, dia sadar bahwa dirinya telah jatuh dari ketinggian sekitar 3.000 meter. Sepi dan tidak ada suara lain, hanya suara alam di sekitarnya. Meski selamat, Julian mengalami patah tulang selangka, luka dalam di lengan, luka di mata, dan gegar otak ringan. Tapi dia sadar bahwa di tengah belantara ini, ia harus bertahan hidup sendirian. Terus apa yang dilakukan Julian? Dia teringat pesan dari ayahnya, seorang ahli zoologi yang sering memberikan nasihat praktis tentang alam. Ayahnya pernah berkata, jika kamu tersesat di hutan, temukan aliran air. Ikuti airnya, itu akan mengarah ke sungai yang lebih besar dan mungkin ke peradaban. Berbekal nasihat itu, Julian memulai perjalanan yang sangat berat, menelusuri sungai kecil di dalam hutan. Hari demi hari berlalu, guys. Tanpa makanan, Julian hanya mengandalkan beberapa permen yang ia temukan di lokasi kecelakaan. Dan di tengah perjalanan, ia harus menghadapi tantangan hutan Amazon. Ditambah lagi, luka di lengannya menjadi tempat berkembangnya larva botfly atau serangga yang hidup di dalam kulit. Tapi Julian tidak gentar. Dia terus berjalan bahkan ketika tubuhnya mulai kehabisan tenaga. Selama 11 hari, guys, Julian bertahan di hutan. Dalam perjalanan, dia bahkan menemukan jasad penumpang lain yang masih terikat di kursi mereka. Pastinya Julian merasa ngeri. Tapi di satu sisi, dia bersyukur bahwa dia bisa melanjutkan perjalanannya. Sampai akhirnya setelah 11 hari yang penuh dengan penderitaan, Julian menemukan pondok nelayan kecil. Dia akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam pondok dan gak lama kemudian nelayan lokal menemukannya. Mereka akhirnya menyelamatkan Julian dan membawanya ke tempat yang aman. Dan pada tanggal 3 Januari 1972,
ia berhasil keluar dari hutan Amazon dengan selamat. Keesokan harinya, Julian akhirnya bisa bertemu dengan sang ayah. Keduanya hanya bisa saling terpaku dalam bahagia dan kesedihan sekaligus. Bahagia karena Julian selamat, dan sedih lantaran sang ibu yang ikut dalam penerbangan itu tewas dan mayatnya baru bisa ditemukan pada 12 Januari 1972 atau berselang 18 hari. Julian adalah satu-satunya orang yang selamat dalam tragedi tersebut, guys. Dari 91 orang di dalam pesawat, dia satu-satunya yang bertahan hidup. Di usia yang sangat muda, dia menunjukkan keberanian, ketabahan, dan kecerdasan untuk bertahan hidup di alam liar. Setelah peristiwa ini, Julian tidak meninggalkan dunia biologi. Dia meneruskan pendidikan dan kemudian menjadi ilmuwan seperti orang tuanya. Mengabdikan hidupnya untuk penelitian alam, khususnya di hutan Amazon. Namun, meski dia bisa melewati bencana tersebut, tragedi itu tetap membekas. Hingga saat ini, pertanyaan, mengapa hanya aku yang selamat, itu terus menghantui hidupnya. Nah, kisah bertahan hidup Julian ini telah menjadi subjek dalam berbagai buku dan film. Termasuk film beranggaran rendah dan sangat fiksionalisasi berjudul I Miracoli Accadono Ancora pada tahun 1974. Oleh pembuat film Italia, Giuseppe Maria Scotes, yang dirilis dalam bahasa Inggris sebagai Miracles Still Happen. Cerita Julian diceritakan lebih akurat oleh dirinya sendiri dalam film dokumenter Wings of Hope pada tahun 1998, karya pembuat film Jerman Werner Herzog. Nah, dari kisah Julian muncul pertanyaan, bagaimana Julian bisa bertahan dari jatuhnya pesawat? Bertahannya Julian dari jatuhnya pesawat yang nyaris mustahil ini telah menjadi bahan spekulasi. Para ahli mengatakan bahwa ia selamat dari jatuhnya pesawat karena ia diikat di kursinya. Kursi di dekat jendela yang terhubung dengan 2 kursi di sebelah kirinya sebagai bagian dari deretan 3 kursi. Diperkirakan itu berfungsi sebagai parasut yang memperlambat kejatuhannya. Dampak jatuhnya juga mungkin berkurang oleh arus udara dari badai yang ia lewati, serta dedaunan tebal di tempat ia mendarat. Yang menarik adalah bahwa 14 penumpang lainnya juga berhasil selamat dari kecelakaan awal, guys. Sayangnya, keberuntungan mereka habis saat mereka menunggu untuk diselamatkan. Ini menunjukkan betapa bertahannya seorang dalam situasi seperti ini adalah campuran dari berbagai faktor yang sangat tidak bisa diprediksi. Nah, itulah kisah Julian Kopke, gadis yang selamat dari maut dan bertahan hidup di tengah hutan Amazon yang ganas. Oke guys, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini. Kira-kira topik apa lagi nih yang harus kita bahas? Please komen di bawah atau kalian bisa tanya aku di sosial media lain such as Instagram. And don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak ya guys. Aku mau tahu banget, kalian tuh mau tahu apa lagi sih tentang dunia aviasi? Dan pastinya aku akan bahas di next video. So thank you guys for watching and have a safe flight.